Halo adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya Amir Runas dalam materi pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang metabolisme dan sintesis protein pada makhluk hidup. Nah, mari kita mulai saja. Perlu diketahui bahwa dalam tubuh makhluk hidup terjadi serangkaian reaksi biokimia yang terus-menerus terjadi untuk keberlangsungan makhluk hidup tersebut. Nah, istilah yang kita gunakan untuk seluruh reaksi biokimia dalam tubuh makhluk hidup adalah metabolisme. Di mana terjadi metabolisme ini? Tepatnya terjadi di dalam struktural terkecil dari tubuh makhluk hidup, yaitu di dalam sel. Metabolisme dapat kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kita membaginya menjadi katabolisme, kemudian kita membaginya menjadi anabolisme. Katabolisme dan anabolisme merupakan dua hal yang berlawanan, ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat bahwa dalam tubuh makhluk hidup terdapat makromolekul yang sangat penting atau esensial. Contohnya apa? Yang pertama adalah protein, kedua ada karbohidrat, kemudian ada lipid, dan yang terakhir adalah asam nukleat. Nah, makromolekul atau molekul kompleks ini tentu saja dibentuk oleh mikromolekul atau molekul-molekul yang lebih kecil. Ya, apa saja mikromolekul kecil tersebut? Ya, mari kita lihat. Untuk protein, ya mikromolekulnya kita sebut dengan asam amino. Untuk karbohidrat kita menyebutnya, contohnya di sini adalah glukosa. Kemudian untuk lipid contohnya adalah asam lemak dan gliserol. Ya, untuk asam nukleat yaitu nukleotida. Komponen mikromolekul ini akan membentuk makromolekul. Jadi komponen asam-asam amino akan membentuk struktur protein, dan protein jika dipecahkan maka akan menghasilkan asam-asam amino. Anabolisme adalah proses penyusunan. Ya, reaksinya penyusunan molekul kompleks, ya, dari molekul non kompleks. Jadi mikromolekul akan membentuk makromolekul, ini disebut dengan anabolisme. Sedangkan katabolisme, ya, perombakan di mana terdapat molekul-molekul besar seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat akan dipecahkan jadi molekul-molekul kecil. Nah, proses perombakan ini akan menghasilkan energi yang kita sebut dengan ATP atau adenosine trifosfat. Sedangkan proses penyusunan tentu saja membutuhkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan melogikakan seperti ini. Misalnya ada anak-anak yang bermain robot-robotan, ya, yang bisa dibongkar pasang. Jadi bentuk yang kompleks yang utuh jika dibongkar, ini adalah proses katabolisme. Sedangkan kebalikannya jika komponen-komponen kecil disusun menjadi struktur yang lengkap, ini kita sebut dengan anabolisme. Dalam tubuh makhluk hidup, apa contohnya katabolisme? Katabolisme dapat dicontohkan, ya. Contoh dari katabolisme adalah respirasi, ya. Sedangkan untuk anabolisme contohnya adalah fotosintesis. Nah, untuk respirasi sebagai proses katabolisme, kita dapat menulis reaksi kimianya secara umum untuk respirasi, yaitu sering dituliskan seperti ini, ya. Ada molekul glukosa yang dapat dipecahkan
glukosa akan dipecahkan ya dengan penggunaan oksigen menjadi karbon dioksida dan molekul air ya plus molekul air. Nah, jika kita tulis reaksi kimianya seperti apa dalam bentuk strukturnya, jadi ada C6H12O6 plus oksigen akan menghasilkan karbon dioksida plus H2O ya, H2O. Nah, kita setarakan dulu. Dan ini ada juga dihasilkan ATP sebagai energi yang digunakan oleh tubuh makhluk hidup. Nah, C6H12O6 ini adalah molekul glukosa. Kita bisa lihat strukturnya ada 6 karbon, kemudian dipecahkan menjadi karbon yang lainnya. Ini molekulnya apa? Adalah karbon dioksida, dan oksigen di sini digunakan untuk proses pembakaran ya, respirasi ini. Ini yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, perombakan dari molekul yang lebih besar ya. Struktur di sini meskipun sebelumnya kita lihat bahwa ini adalah mikromolekul, namun ini masih bisa dipecahkan ya, bisa dipecahkan sehingga dapat dihasilkan molekul yang lebih kecil. Itu apa? Karbon dioksida dan air ya. Respirasi ini dapat kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama kita menyebutnya dengan istilah aerobik. Kemudian kita juga menyebutnya dengan istilah lain untuk respirasi tanpa oksigen, itu anaerobik. Apa bedanya? Terlibat oksigen atau tidak ada oksigen pada proses respirasi tersebut. Respirasi aerobik ya seperti ini. Sedangkan respirasi anaerobik pada tumbuhan ya akan kita sebut dengan fermentasi ya. Kemudian fermentasi alkohol. Sedangkan pada hewan akan terjadi namanya fermentasi asam laktat. Akan terbentuk asam laktat dari reaksi kimia pemecahan molekul glukosa tadi tanpa oksigen. Pada tumbuhan adalah alkohol, pada hewan adalah asam laktat. Sedangkan proses yang lain dari contoh ini aerobik tadi, kita bisa melihat ada istilah glikolisis ya, ada glikolisis, kemudian ada siklus Krebs ya, kemudian ada transport elektron. Ini adalah proses dari pemecahan molekul glukosa menjadi molekul yang lebih kecil dan menghasilkan ATP. Ini adalah bagian contoh dari proses katabolisme. Sedangkan contoh dari anabolisme adalah fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tentu saja yang melakukan fotosintesis adalah makhluk hidup yang memiliki zat hijau daun ya, kita istilahkan dengan klorofil. Jadi semua makhluk hidup yang punya klorofil bisa melakukan fotosintesis ya. Paling umum adalah pada tumbuhan. Jadi tumbuhan menggunakan cahaya matahari ya. Zat yang digunakan apa? Komponen yang digunakan yang pertama adalah karbon dioksida plus ya H2O akan menghasilkan C6H12O6. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, molekul kecil seperti ini dengan bantuan cahaya matahari, kemudian karena terdapat klorofil di dalamnya akan diubah molekul yang ini, yang 2 molekul kecil ini akan diubah menjadi molekul yang lebih kompleks, yaitu glukosa. Kemudian hasil sampingannya apa? Plus oksigen ya, dan plus oksigen di sini.
Dan pada proses ini tidak dihasilkan ATP, tapi malah membutuhkan ATP. Jadi adalah proses fotosintesis kebalikan dari respirasi aerobik. Ya, kalian bisa lihat si C6H12O6 ini sebagai bagian yang akan terjadi reaksi di sini. Namun pada proses fotosintesis ini adalah hasil dari proses tersebut atau produk dari reaksi biokimia ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Seluruh reaksi biokimia tersebut sangat dipengaruhi oleh suatu komponen dalam tubuh, yaitu disebut dengan enzim. Enzim ini adalah biokatalisator, dia mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi dalam proses reaksi tersebut. Hanya mempercepat saja reaksi namun tidak ikut bereaksi di dalamnya. Enzim dibentuk oleh struktur protein, dan protein ini dibentuk oleh asam-asam amino. Jadi banyak sekali jenis asam amino, jenisnya ada 20. Kemudian akan terbentuk dengan urutan yang berbeda-beda, akan bentuk protein yang berbeda-beda pula. Atau ini kita sebut dengan rantai polipeptida, banyak peptidanya, sehingga akan membentuk struktur lengkap untuk membentuk protein. Nah, protein tadi akan dibentuk salah satunya menjadi enzim yang juga sangat berperan penting dalam proses metabolisme. Untuk pembentukan sintesis protein itu sendiri, itu terjadi di dalam sel juga, terjadi di dalam sel, sangat ditentukan oleh genetik atau gen yang terdapat di dalam nukleus. Ini protein apa yang akan dihasilkan. Dan di sini panjang di sini kalian bisa lihat ada gen ya terdapat dalam kromosom, dan ini untuk sintesis protein tertentu ada istilahnya promotor dan ada istilahnya berakhir di terminator. Jadi gen tertentu pada makhluk hidup akan menjadi bagian yang sangat penting untuk jenis protein apa yang akan dibentuk. Ini adalah bagian daripada sel. Ini bagian membran sel. Kemudian di sini ada struktur inti sel atau kita sebut dengan nukleus. Materi genetik terdapat di dalam nukleus, ya, meskipun juga terdapat di organel lainnya seperti mitokondria. Ya, namun kita berfokus pada struktur ini, struktur dari nukleus. Di dalam terdapat gen, spesifik gen. Secara umum, ya, kita bisa membagi proses sintesis protein ini menjadi dua bagian. Yang pertama kita sebut dengan transkripsi, yang kedua adalah translasi. Transkripsi ini pembentukan messenger RNA atau RNA duta, ya, di mana dibentuk di dalam nukleus. Kemudian hasil pembentukan tadi akan keluar melalui pori nukleus menuju ke sitoplasma sel. Nantinya akan ditranslate, makanya namanya translasi. Proses ditranslate-nya kode-kode genetik yang sudah dibentuk, ya, kode yang sudah dibentuk untuk proses pembentukan protein. Nah, diawali dengan dibukanya rantai dari DNA tadi, ya, oleh RNA polimerase, nanti akan berjalan sepanjang ini dan membuat kode. Kita sudah pelajari ada basa nitrogen seperti ya timin, adenin, guanin, sitosin, ya. Itu adalah pada DNA. Sedangkan pada RNA, ya, nanti akan digantikan ada penambahan, yaitu ada urasil. Jadi kodenya akan disesuaikan. Misalnya pada DNA yaitu untuk adenin, ya, kemudian ada guanin, ada sitosin, dan ini kan punya pasangannya masing-masing, ya. Ini DNA, kemudian akan terbentuk di sini nantinya struktur urasil. Timin akan membentuk struktur timin, dan ini akan terbentuk urasil, dan kode genetik ini akan digunakan untuk proses
pembentukan messenger RNA. Messenger RNA dalam bentuk triplet ini dan seterusnya akan dibagikan keluar, akan dibawakan keluar. Nantinya ribosom pada struktur ini akan terbuka dan akan berjalan di sepanjang messenger RNA dan akan dibaca dan membentuk rantai polipeptida. Jadi ada asam amino akan bergabung dibacakan sesuai dengan template yang ada, yaitu kode 3 basa nitrogen tadi. Akhirnya akan terbentuk struktur yang lengkap seperti ini. Nantinya protein akan terbentuk dari asam-asam amino yang sudah dibentuk, sudah dibaca dari proses translasi. Ya. Sekian pada pertemuan hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa metabolisme adalah serangkaian reaksi biokimia tubuh makhluk hidup, dapat kita bagi menjadi anabolisme dan katabolisme, dan di dalamnya terlibat struktur enzim di mana terbentuk dari protein. Protein itu sendiri terbentuk dari asam-asam amino, dan proses sintesis protein terjadi di dalam sel. Ya, ada 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi, di mana transkripsi akan membentuk messenger RNA atau RNA duta, dan RNA duta akan keluar melalui pori nukleus menuju ke sitoplasma. Organel seperti ribosom, organel ribosom akan bekerja membacakan kode tersebut dan menggabungkan komponen asam amino yang sudah ada di dalam sel untuk menjadi polipeptida, dan dia akan dibentuk protein-protein tertentu, dan protein itu ada yang sebagian jadi enzim dan sebagian digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Sekian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan dipahami. Wassalam, salam sehat untuk semuanya.